bahwa Tuhan tuh nggak bisa disifati karena Tuhan itu sifatnya sak karepe dhewe, sak senenge, Pak. sak senenge, sak kudune. Iya. Makanya bukan tawon saja yang dimanfaatkan di dunia ini, bahkan ular pun dihidupkan. Okay. Sejak kapan agama itu ada dan kenapa orang itu harus diwajibkan untuk beragama, Pak Darno? Sejak kapan agama itu ada ya? Karena agama sudah sering kali saya sampaikan. Agama itu milik orang Nusantara. Ya mulai Nusantara berdiri inilah sudah ada agama. Bukan produk dari Timur Tengah, nggih. Nah, orang Timur Tengah apakah mengenal agama? Kan nggak mengenal agama toh. Kan setelah ajaran itu diikuti di sini, maka inilah dianggap agama. Kan begitu. Ya sejak kita lahir itu sudah beragama. Makanya kalau ditanyakan, ya setiap ada kelahiran yaitu mulai ada agama. Jadi nggak ada awalnya begini tidak. Mengatakan bahwa orang yang pertama diajar langsung oleh Tuhan. Ya memang kok nggak diajar oleh Tuhan? Kita lahir itu walaupun kita nggak bisa ngomong sudah bisa merasakan lapar dan dahaga kok. Berarti kan kita berkebutuhan untuk makan dan minum. Okay. Artinya kan langsung diajarkan oleh kebutuhan itu, diajarkan oleh Tuhan itu. Jadi intinya orang itu tanpa beragama bisa hidup mulia, ya? Tanpa harus beragama. Nah, apakah kita itu melek memang picik hati kita kira-kira? Selama ini negara-negara luar yang diklaim orang kafir, orang yang tidak beragama, nyatanya semuanya mulia. Okay. Seperti Cina, itu kan diklaim orang komunis, tapi nyatanya kok makmur, menguasai dunia, otaknya kok melebihi kita yang dianggap orang beragama. Coba kita masih ribut dengan keturunan, kita masih ribut dengan isi kitab. Orang Cina itu sudah ribut untuk bagaimana menciptakan dunia ini supaya bisa masuk di dalam ini dan bisa dipahami semua orang. Dan itu berhasil, itu bisa. Coba. Apakah ini tidak bertuhan? Sama, karena kita tuh wakil Tuhan, maka kita tuh membuat bagaimana kita diwakilkan oleh Tuhan hidup di dunia ini supaya menjadi rahmat, supaya mendapatkan manfaat. Coba. Nah, agama di Nusantara ini kan ada 5 agama, Pak, yang diakui. Bahkan Islam pun menjadi berbagai aliran kan banyak, Pak, berapa itu pecah kan. Nah, belum kapitayan Jawa itu kan banyak di Nusantara. Nah, kalau Tuhan itu esa, kenapa agama, kenapa kapitayan Jawa itu banyak, Pak Darno? Awal-awal ini nyuting saya kan sudah ngomong bahwa Tuhan itu nggak bisa disifati karena Tuhan itu sifatnya sak karepe dhewe, sak senenge, Pak. Sak senenge, sak kudune. Iya. Makanya bukan tawon saja yang dimanfaatkan di dunia ini, bahkan ular pun dihidupkan. Bukan daging, bukan sapi atau kambing saja yang dihidupi, anjing pun dihidupi. Nah itu kalau nggak sifatnya sak senenge dhewe, sak karepe dhewe. Tapi kan kebangetan kita kadang-kadang itu tahu sifat Tuhan bahwa yang ini disukai, ini dimurkai. Kan otak kita sendiri yang punya pikiran seperti itu. Gitu loh. Jadi Tuhan tidak ban cinde, ban siladan. Tuhan tidak pilih kasih. Orang dikasih pun dipilih. Bahkan orang yang dipilih pun dikasihi. Contohnya begini, orang yang belajar dalam agama, dia juga dikasihi hidup, dikasih kesenangan, dikasih yang lainnya. Maling yang dikasih kekuatan, yang dikasih ilmu cara untuk mencuri, tapi dia juga disayang. Nyatanya juga sama-sama hidup. Supaya apa? Supaya kita itu saling untuk berkaca, saling untuk
berpikir. Gitu. Jadi kalau perbuatan ini salah menurut manusia, tapi belum tentu bahwa perbuatan ini adalah salah menurut Tuhan. Perbuatan ini disukai oleh Tuhan, tapi belum tentu disukai oleh manusia, tapi belum tentu disukai oleh Tuhan. Itulah yang saya maksud, Tuhan itu sak karepe dhewe. Sekuat apapun kita tidak bisa boso Jawane menggak atau menolak keinginan Tuhan. Karena Tuhan sudah menghendaki tidak pandang bulu. Bahkan yang tidak berbulu pun kalau ingin dihancurkan, dihancurkan. Tidak berbulu pun kalau ingin dilindungi, dilindungi. Itulah sifat Tuhan. Supaya kita itu selalu berpikir. Gitu. Makanya sampai dilihat nggak ada apa-apa dalam tubuh, tapi begitu dicubit kita ada rasa. Supaya kita itu bisa merasakan pada diri kita sendiri. Seandainya orang yang tidak sejalan dengan saya, terus saya bully, saya kata-katain, itu seumpama saya gimana perasaan saya? Supaya bisa berpikir. Jadi jangan ngaku punya rasa, ngaku punya Tuhan, tapi di saat mengolok-ngolok orang lain tanpa merasakan dirinya, tanpa dia bisa mengembalikan seandainya saya. Di saat bicara seperti itu, walaupun yang saya sampaikan itu kebenaran, terus saya diolok-olok, bagaimana rasanya? Gitu loh. Apakah kebenaran itu hanya bisa diucapkan, tapi kebenaran kan mestinya perilaku. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Kalau yang dibicarakan membicarakan tentang kebenaran, tapi perilakunya di perilaku yang salah. Kan itu namanya orang sudah tahu sarak tapi wani nerak. Karena kehilangan rasa. Maka percayalah bahwa Tuhan itu sifatnya sak karepe dhewe, supaya kita tuh berpikir dan bisa merasakan. Menurut pemahaman orang Jawa bahwa Tuhan itu kan nyata ya Pak, bukan intinya kalau Tuhan itu nyata, manusia bisa mendikte Tuhan. Mendikte. Nah kenapa nggak bisa? Kan dari awal-awal sudah sering saya sampaikan toh. Mendikte tadi ya. Mendikte itu artinya ngetes sampai di mana Tuhan itu. Betul. Esanya. Waktu dulu belum ada PDAM, waktu sungai kekeringan, waktu sumber itu sulit, apa yang dilakukan orang-orang waktu itu? Tanah yang melata digali untuk mencari sumber. Kalaupun nggak mendapatkan, dia akan beralih ke tanah yang lain, digali lagi. Apa yang diinginkan? Supaya dia mendapatkan air sumber. Nah, dari mana air sumber itu? Bukannya dari Tuhan? Nah, untuk apa? Ya untuk mencukupi kebutuhan, ya minum, mandi, dan lain sebagainya. Apakah menggali sumur itu bukan cara mendikte Tuhan? Kenapa kalau kepengen punya jagung banyak kok enggak yang ada saja langsung dimakan? Kok harus ditanam dulu, harus dipupuk? Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan yang lebih banyak biji. Apakah bukan itu cara mendikte Tuhan? Kalaupun kita sudah percaya Tuhan, kenapa nggak ditanam terus ditinggal, nggak usah dipupuk, nggak usah dicangkul? Nah, mencangkul, memupuk itulah cara mendikte Tuhan. Nah, ini terkait dengan perihal mendikte Tuhan, Pak Darno. Tadi sudah diberi contoh Pak Darno bahwa ketika kita PDAM, belum ada PDAM kan, kita mencari air, kita harus menggali tanah. Nah, ini kita kembali ke masalah Merapi, Pak. Kan? Ketika Merapi mau meletus, Mbah Marijan selaku juru kunci, dengan Rekodaya, dia seorang Jawa loh. Dia meyakini bahwa Merapi
tidak akan meletus dalam waktu dekat. Iya. Saking dia percayanya, gitu, Iya. dengan Tuhannya sendiri mungkin Pak Darno, gitu, Iya. sampai dia nggak berani, nggak mau untuk diungsikan. Musikan. Ya. Berarti intinya kayak Mbak Marijan itu gagal. Beliau itu mendikte Tuhan. Kenapa Merapi sampai meletus, Pak Darno? Bukan gagal, dia menantang Tuhan. Tanda-tanda sudah ada. Nggih. Bahkan lavanya itu membunuh. Tapi kenapa dia kok tetap tidak mau diungsikan dan tetap di situ? Untung Mbah Marijan itu mati. Kalau hidup coba jadi apa? Malah lebih sombong, malah lebih takabur. Malah dia berpunya prasangka yang aneh-aneh pada Tuhan. Manusia tuh gini loh. Nggih, Pak. Ya karena kita itu hidup juga, kita itu nggak pesen. Hidup itu tiba-tiba. Rawatlah hidupmu. Tapi percaya di dalam hidup kamu akan mati. Lah mati itu nanti jalannya lewat apa? Makanya di saat ada alam ini yang kira-kira itu menakutkan. Dan itu adalah sumber kematian. Maka kita menghindar, itulah satunya ikhtiar. Nah ini mengulas tentang waktu bancaan. Ya. Nggih. Ada yang ngomong, wis pokoknya macam-macam lah yang ngomong. Tapi itu kan salah satu ikhtiar. Karena apa? Alam ini sudah mempunyai kode, memberikan kode. Lah kita tuh supaya terhindar dari kode itu, bagaimana caranya? Kalau saya mending bancaan itu. Maksud saya bagaimana? Maksud saya begini, seandainya alam itu jadi murka, kan kita sudah pernah ngumpul-ngumpul makan-makan. Kan begitu. Ya intinya karena kalau kita mati sudah nggak bisa kumpul lagi, sudah nggak bisa makan lagi. Makanya setelah kumpul-kumpul dan makan-makan kita, yang kita doakan apa? Yang kita doakan di situ supaya kita semua itu selamat. Kalaupun toh alam ini murka, supaya nggak mengenai orang-orang yang kumpul di situ, orang-orang yang makan-makan di situ. Itu cuman permintaan. Saya kan juga nggak memastikan waktu itu. Kalau begini pasti alam tidak akan murka dan tidak akan mengenai kita. Kan enggak, ini kan salah satu bukti rekayasa kita atau cara kita untuk menolak kode alam itu. Kalaupun itu terjadi, paling tidak kita waktu hidup sudah pernah kumpul-kumpul, makan bersama. Yang kita inginkan dan kita syariatkan di situ adalah keindahan. Dengan indah itulah kadang-kadang kita itu terhindar dari malapetaka. Tapi kalau memastikan, saya juga nggak pernah berani kok. Gitu. Nah apa yang saya ramalkan itu terjadi, monggo. Kalau enggak kan berarti Tuhan juga, wah ini orang yang senang kumpul-kumpul dan membicarakan tentang kebaikan alam. Kan saya tidak membicarakan tentang kemurkaan alam terus. Yang saya harapkan kebaikan alam ini loh. Nah apa salah kira-kira kalau saya membicarakan tentang kebaikan alam, mau nyatanya dihidupi sampai sekarang itu loh. Nggih, Pak. Coba bayangkan, dari tahun 67 saya lahir sampai sekarang, nyatanya saya masih diberikan hidup. Nah apakah salah saya itu bersyukur pada alam? Kalaupun saya mati nanti, saya berharap supaya dimasukkan di dalam alam yang tidak, alam bencana itu, dan alam yang bahasa Jawa ini suker. Itu.